siang rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas tentang PR dan PR writing. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang definisi PR. Apa sih definisi PR itu? PR itu adalah kegiatan komunikasi persuasif dan terencana yang didesain untuk mempengaruhi publik yang signifikan, seperti itu. Kemudian kita selanjutnya ada definisi PR ke PR writing. Yang pertama itu PR, kemudian ada tujuan PR, lalu dibagi dua, ada fungsi dan ruang lingkup pekerjaan PR. Baru setelah itu ke media PR dan PR writing, seperti itu ya. Berikutnya itu ada juga tujuan PR. Tujuan PR itu apa sih? Tujuan PR itu menciptakan pemahaman antara organisasi dan publik, kemudian membangun citra secara konseptual, pemasaran, persuasif, dan branding. Lalu membangun citra dengan program langsung ke masyarakat atau CSR. Kemudian ada juga fungsi PR. Fungsi PR itu apa ya? Yang pertama itu menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada juga melayani publik dan memberikan nasihat pada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. Seperti itu ya. Kalau untuk ruang lingkup pekerjaan PR itu apa aja ya? Kita bagi namanya seperti konsep pensil. P-nya itu publication dan publicity, E-nya itu ada event, N-nya itu news, C-nya itu community involvement, kemudian I-nya itu identity media, dan yang terakhir adalah lobbying. Seperti itu ya rekan-rekan semua ya. Lanjut ke media PR. Media PR itu ada banyak ya rekan-rekan. Beberapa itu ada special event, ada newsletter, ada speaker bureau, kemudian ada letter of denial, dan lain-lain. Lalu saya ada satu naskah, dimana naskah itu bisa dibilang tidak sempurna. Oke, tidak sempurna kenapa? Karena di penulisannya itu tidak menggunakan bahasa yang tepat, seperti itu ya. Nanti saya akan membacakan naskahnya, kemudian rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya dipersilakan ya. Oke, jadi saya mempunyai sebuah teks berita yang salah ya. Kita akan cermati secara bersama-sama gimana sih kesalahannya itu. Oke, dari teks ini kalian sudah bisa melihat ya secara bersama-sama. Lalu gimana sih kesalahannya itu? Oke, kesalahannya itu pertama, seharusnya teks berita itu penulisannya harus tepat ya. Kemudian ada 5W1H, lalu seperti penulisan huruf yang disambung dan tidaknya itu harus tepat juga. Oke, dari teks di atas ada beberapa yang bisa dicermati dari kesalahannya itu. Yang pertama, penulisan dua kata yang seharusnya dipisah. Kita lihat ada kecelakaan lalu lintas. Lalu lintasnya itu tersambung ya. Seharusnya ditulis kecelakaan lalu lintas. Lalu lintasnya itu terpisah. Kemudian
penulisan di sebagai, preposisi yang menunjukkan tempat seharusnya dipisah, di daerah Jambu seharusnya ditulis di daerah Jambu. Oke, dinya itu dipisah. Kemudian penulisan kata di awal kalimat seharusnya diawali oleh atau dengan huruf kapital ya. Dalam seharusnya ditulis dengan huruf yang besar, kapital di awal, huruf D besar. Seperti dalam peristiwa tersebut, melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor, seperti itu. Ya, ada yang bertanya? Saya yang bertanya, Pak. Ya, Pak, pertanyaannya boleh silakan. Untuk penulisan tanda koma itu juga berpengaruh atau tidak ya, Pak? Karena saya perhatikan di sini tanda komanya berada di tempat yang tidak pas, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Saya akan menjelaskan pertanyaan tersebut, oke? Untuk tanda koma sendiri itu juga harus diperhatikan ya, teman-teman. Seperti contohnya ada penjelasan di atas itu, kutipannya jelas kanit laka lantas, jelas kanit laka satlantas Polres Semarang saat dikonfirmasi Jumat pagi. Seharusnya tidak perlu diberi koma sebelum kata saat. Oke. Jadi penulisan komanya itu harus berada di tempat yang pas. Jika pembacanya tersebut masih menggantung, tidak perlu diberikan tanda koma, oke? Seperti itu. Oke, dengan demikian perbaikan teks di atas itu seperti ini ya. Saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Sudah terima ya, sudah bisa dilihat. Untuk perbaikannya cukup banyak di sini, karena di sini pun banyak kalimat yang tidak pas, oke. Jadi kalian bisa pahami untuk PR writing itu kita harus bisa membuat teks yang mudah dipahami, kemudian yang bisa mudah dicerna juga oleh pembaca, karena itu sangat berpengaruh bagi semua orang dan masyarakat serta bagi pembaca, karena informasi itu sangatlah penting dan tidak boleh meleset, gitu ya teman-teman. Lalu penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca harus selalu diperhatikan dengan cermat dan seksama. Tidak boleh kita asal membuat teks dengan asal, tidak peduli tanda bacanya di sebelah mana, tidak peduli tanda komanya atau huruf kapitalnya seperti apa, gitu ya. Jangan kita menaruh huruf kapital di tengah-tengah kalimat yang tidak seharusnya. Dan kita harus bisa mengetahui penulisan huruf kapital itu berada di setelah titik, gitu ya. Oke, sepertinya cukup ya kelas hari ini. Saya rasa semuanya sudah paham tentang bahasan kita hari ini, oke. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.